Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baizaruki, NIM 17105100028, semester 6 kelas A. Ingin mempresentasikan proyek UAS mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Itu dokumen perencanaan proyek. Langsung saja, kenapa kita memilih aplikasi ini? Karena di NTB itu sektor pariwisatanya sangat potensial untuk dikembangkan, di mana dengan adanya aplikasi ini kita bisa mempromosikan pariwisata ini ke luar, di mana tempat-tempat pariwisata yang belum dijamah oleh wisatawan itu dapat diketahui oleh wisatawan dan dikunjungi. Tujuan dari aplikasi ini adalah merancang sistem informasi pariwisata dengan menetapkan teknik pemasaran yang tepat guna meningkatkan perekonomian setelah pandemi global atau COVID-19 di NTB. Ruang lingkup dari aplikasi ini, sistem informasi pariwisata dapat berbasis NTB, berbasis web, dapat menampilkan informasi-informasi wisata apa saja yang ada di NTB, fasilitasnya seperti apa, jarak tempuh ke lokasinya seperti apa, sasaran produknya itu produk yang dihasilkan adalah sistem informasi berbasis web, jadi tidak berbasis Android. Oke. Langsung saja ke struktur organisasi. Di sini struktur organisasi ada Muhammad Rajib Noviantara berperan sebagai project manager. Lalu sistem analisnya ada Murni Kartika dan Ramadanti Dwi Agustia. Database engineer-nya itu saya sendiri, Rahmat Baizaruki. Back-end-nya ada Alus Sodikin. Lalu front-end-nya ada Dina Aulia. Nah, di sini peran dan tanggung jawab masing-masing pekerja. Saya langsung saja membacakan peran dan tanggung jawab saya sebagai database engineer. Peran dan tanggung jawab saya itu adalah, pertama tugas saya itu membuat database, lalu di sini pemeliharaan databasenya dan perbaikan database. Estimasi proyek, rencana estimasi proyek. Perkiraan proyek ini dilakukan selama 6 bulan berdasarkan metode perhitungan FPA dan COCOMO. Rencana estimasi jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya ada 6 yang saya sebutin tadi. Manajer proyek ada 1 orang, sistem analis 2 orang, front end developer 1 orang, back end 1 orang, dan database engineer 1 orang. Lalu kita ke aktivitas proyek. Tabelnya kita menggunakan WBS. Aktivitas proyeknya, pertama inisiasi proyek, dari menentukan proyek, memilih manajer proyek, membentuk timnya, lalu membuat project charter dan analisa kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kebutuhan biaya, kebutuhan sumber daya, lalu pelaksanaan proyek dari analisa kebutuhan, desain sistem atau aplikasi, implementasinya, pengujian, lalu instalasi, lalu pengawasan dan pengendalian proyek, dan terakhir penutupan proyek. Pengembangan jadwal. Nah, di sini kita mulai dari inisiasi proyek itu kita mulai dari tanggal 15 sampai 17 15 Mei sampai 17 Mei, dan yang sampai dengan penutupan proyek 6 September sampai dengan 15 September. Sini timeline jadwalnya menggunakan WBS. Saya dilihat. Di sini RAB untuk gaji dari para pekerja.
Langsung saja saya bacakan gaji seorang database engineer di sini 2.500.000, di mana dengan gaji per minggunya 625.000. RAB untuk pelaksanaan proyek dengan jumlah total yang kita butuhkan untuk menjalankan proyek ini adalah Rp26.646.353. Baik, kita lanjut ke estimasi proyeknya. Mana dengan menggunakan metode functional point analysis. Yang pertama, sistem size proyek, arsitektur sistem. Tampilan home-nya seperti ini. Lalu tampilan informasi pariwisatanya, informasi wisatanya seperti ini. Ada tombol search di sini. Tampilan info searchingnya seperti ini. Setelah men-searching, kita akan disuguhkan Google Map untuk mengarahkan ke lokasi tujuan. Di sini tampilan halaman login untuk yang telah memiliki akun. Nah, ini yang belum memiliki akun dapat membuat akun seperti ini. Tampilan info hotel seperti ini. Setelah kita mencari hotel, akan disuguhkan hotel-hotel berkelas seperti ini. Ketika memesan hotel, yang harus kita isi seperti ini. Tampilan setelah mencari hotel seperti ini, lalu kita akan disuguhkan dengan Google Map-nya juga. Kita langsung saja ke kompleksitas fungsional. Di sini pertama transactional function, pencarian info wisata, jenisnya EQ. Keterangannya itu ada text box mencari info wisata, lalu button pencarian dengan jumlah aktivitasnya itu 2, yaitu mencari info wisata, lalu klik button pencarian. Ini berada di GUI utama atau tampilan utama. Langsung saja dia ini low karena jumlahnya itu 2. Sudah keterangannya jika ada batasannya, jika 2 sampai segini itu low. Langsung lanjut ke melihat lokasi dari map, jenisnya EQ. Buttonnya melihat map, aktivitasnya itu 1 karena cuma melihat map. Dan seterusnya. Lalu transaksional fungsional. Sini ada tabel wisata, jenisnya ILF. Keterangannya kode nama wisata lokasi, aktivitasnya 2. Jumlahnya 1. Low, FP-nya 7. Dan seterusnya. Hitungan UFP. EQ jumlahnya 2. Kenapa dia 2 kali 3? Karena low. Low itu dikali 3. Jika dia average, maka dikali 4. Begitu juga seterusnya. TDI, Data Communication Distribution. Kenapa skornya 4? Di sini data communication itu seberapa pentingnya bagi aplikasi. Lalu skornya 4. Di sini sudah ada ketentuannya. Lalu total DDI-nya itu dari ini semua dijumlahkan menjadi 51. VAF, rumusnya itu ini, TDI dikali 0,001. TDI yang kita dapat tadi 51 dikali 0,1 itu 0,71. Langsung saja kita ke estimasi effort proyek. Lihat di sini, reliability perangkat lunak, high really dengan nilai segini, dan bisa dilihat di layar. Karena waktu sudah habis, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.